Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang Bapak dan Ibu, selamat sore di acara Smart Investing Series sore kali ini dengan tema kita Produk Investasi Obligasi Retail Negara seri ORI 20. Sebagai informasi dari tim Investing Series sudah melakukan 2 kali vaksin dan swab antigen. Kami juga tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan event sore hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu dan teman-teman juga sering mendengar pepatah lama bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu biar kita saling menyayangi, semakin menyayangi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Nama saya Vera yang akan menemani Bapak dan Ibu pada acara sore hari ini. Oke Kak, langsung ke perkenalan. Oke. Nanti coba ya. Yeah. 3, 2, 1. Di sini telah hadir bersama kita Wakil Deputi General Manager BNI Wealth Management Division, yaitu Bapak Teddy Satriadi. Bapak Teddy Satriadi. Selamat sore Pak Teddy. Selamat sore Vera. Gimana? Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Gimana kabarnya Pak Teddy? Sehat alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini Pak? Akhir-akhir ini kita lagi sibuk banyak sosialisasi ke cabang, kita juga sibuk berhubungan dengan EMRM kita di lapangan. Terutama sekarang kita sudah mulai mulai aktivitas lapangan lagi, terbatas tentunya ya, kita sudah mulai jalan lagi. Karena sudah mulai mereda ya Pak ya, Iya, betul. Pak ini ya COVID-nya ya, jadi sudah bisa kunjungan gitu ya Pak ya. Iya. Baik, selain Bapak Teddy kita juga sudah kedatangan pakar investasi kita, Rinaldi Kresna, yaitu Wealth Investment Specialist kami. Ada Rinaldi Kresna. Selamat sore Mas Rinaldi. Halo, selamat sore Mbak Vera, selamat sore Pak Teddy. Iya. Gimana kabarnya nih Mas Rinaldi? Wah, alhamdulillah sehat sih Ver, sampai saat ini. Oke. Tadi nyaman duduknya? Duduknya nyaman? Udah? Oh, udah. Oke. Iya, Pak. Ya, jadi kayak bubuk mau ngomong harus nyender sih, Pak. Mau ngomong harus nyender.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman, Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara Smart Investing Series sore kali ini. Nah, dengan tema spesial kita, produk investasi obligasi negara retail seri ORI 20. Sebagai informasi, dari tim Investing Series kali ini kita sudah melakukan swab antigen dan sudah mematuhi protokol kesehatan. Baik, mungkin teman-teman sering dengar pepatah lama, tak kenal maka tak sayang. Mungkin Bapak dan Ibu juga banyak yang udah kenal sama Vera. Tapi mungkin ada teman-teman yang masih baru, yang belum pernah nih ketemu sama Vera. Jadi izinkan dulu perkenalkan, nama saya Vera Erviana yang akan menemani Bapak, Ibu, dan teman-teman di acara Smart Investing Series kali ini. Di sini sudah hadir juga bersama kita Deputi General Manager Divisi Wealth Management BNI, Bapak Teddy Satriadi. Selamat sore, Bapak Teddy. Selamat sore, Vera. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Gimana Pak Teddy kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Iya. Gimana Pak, sekarang akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa Pak? Wah, akhir-akhir ini kita lebih banyak Zoom ya. Memang aktivitas setelah PPKM lebih banyak Zoom, tapi kami sudah mulai beberapa kali dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, berkunjung ke wilayah, ke cabang. Kemudian kita juga sibuk persiapan tahun depan nih, karena sudah menjelang akhir tahun kan ya. Oh gitu ya Pak persiapan untuk ya? tahun depan. Untuk tahun depan ya Pak, Iya. siap. Kemudian di sini juga telah hadir bersama kita pakarnya investasi BNI, yaitu Investment Specialist BNI. Ada Rinaldi Krisna. Selamat sore Mas Rinaldi. Halo, selamat sore Mbak Vera, selamat sore Jadi, selamat sore Bapak Ibu semua. Gimana nih kabarnya Mas Alhamdulillah, Rinaldi? baik Mbak Vera. Oke, siap. Mungkin biar lebih akrab, aku boleh kali ya manggil nama panggilan ya? Boleh, bisa dipanggil Ina Mbak Vera. Oke, siap. Baik, langsung aja deh. Sore hari ini kita mau ngapain gitu ya? Duduk-duduk di sini gitu ya. Jadi hari ini Vera sudah mengundang Bapak dan Ibu nasabah Pak Teddy. Nah, jadi kita mau sharing nih, mungkin masih banyak pertanyaan mengenai ngelola keuangan gimana sih. Mungkin nanti Vera juga akan mau sharing juga nih pengalaman pribadi Vera tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu. Jadi gini Pak Teddy, Inal, aku ini kan mungkin Pak Teddy tahu ya, Inal tahu ya, Vera ini kan baru masuk dunia kerja nih. Setiap gajian Vera selalu habis nih gajiannya. Gitu. Di satu sisi Vera nih pengen tetap hits Pak Teddy, Inal. Vera pengen nongkrong di cafe yang instagramable gitu kan. Terus Vera pengen punya handphone untuk tiktokan biar followersnya naik gitu, tetap eksis. Tapi di satu sisi Vera juga pengen mandiri nih Pak Inal. Vera pengen cita-cita tuh pengen punya mobil sendiri, rumah sendiri, jadi Vera bisa hidup mandiri. Tapi kayaknya setiap kali gajian abis mulu, Vera bingung. Pernah nggak sih Inal ngerasain kayak gitu? Mungkin kan Inal nggak jauh beda nih sama aku umurnya. Pasti pernah sih Vera untuk ngerasain seperti itu ya. Apalagi kita yang baru berkecimpung di dunia pekerjaan, biasanya dulu uang masih dapat dari orang tua ya, walaupun ada yang bisnis juga. Tetapi sekarang ketika kita sudah punya uang sendiri, mau nggak mau kan otomatis ada pengorbanan tuh yang sebelumnya mungkin kita mau beli ini nggak boleh, mau beli itu nggak boleh. Pas kita udah dapat gaji, oh ya udah orang kita yang nyari sendiri kan uangnya, harusnya jadi kita ada rasa balas dendam lah di situ. Cuman dalam artian balas dendam ini kalau di cukup panjang nggak baik juga, karena seperti yang Vera tadi sampaikan kan, kita juga harus bagi porsi nih buat keinginan kita. Jadi alangkah lebih baiknya kalau terkait dengan hal itu ada waktu di mana oke, kita senang-senang tapi udah cukup dibatasin. Selanjutnya kita harus coba ngebagi nih portofolio terkait mana sih yang uang buat dipakai nabung, mana yang dipakai buat konsumtif biar bisa hits juga kan. Karena sekarang kalau nggak ikut-ikutan juga nggak enak juga, pasti ketinggalan zaman kan buat kita sharing sama teman. Seperti itu sih Vera. Gitu ya. Aku tuh sering ngeliat Instagramnya Inal nih Pak Teddy. Wah, hobinya jalan terus ya kan. Betul. Terus kemarin kayak habis nikah tapi tetap aja stabil nih keuangannya, kayak nggak pernah nih ada kurang-kurang uang gitu ya. Kayaknya aman aja, hobinya jalan terus. Itu sebenarnya gimana sih cara ngelolanya yang benar tuh Mas Inal? Oke, baik Vera. Jadi sebenarnya dulu otomatis pasti kita sama lah. Pasti awal kita kerja, otomatis kan spend kita akan habis tuh karena ada jasa balas dendam kita kan. Sebelumnya kita mau beli ini nggak boleh, mau beli itu nggak boleh karena sudah ada pekerjaan sendiri dan ada penghasilan sendiri. Kita jadi ngerasa kayak, oh kita beli apapun sampai lupa nabung nih.
Pak Teddy, aku dan Vera juga seperti itu. Cuman pada akhirnya kita ngerasa, oh nggak bisa juga nih terus di spending terus duitnya mau sampai kapan. Dalam artian reward buat diri sendiri, oke, perlu, tapi ada batas waktu di mana kita harus stop tuh dan mulai pikirin planning. Dan kalau kamu sebutin tadi, kenapa aku di Instagram bisa kayak tetap jalan-jalan, mungkin karena aku udah berkeluarga, jalan sama keluarga aku, karena waktu kemarin aku udah sempet bagi nih portofolioku. Jadi aku ada yang ku bagi untuk aku jalan-jalan, ada juga passive income dari produk investasi, Vera. Jadi emang sudah coba mulai investasi dari sejak kemarin sih. Cuman awal-awal masih sama kayak Vera, habis-habis terus gitu. Oh, jadi sebenarnya Inal ini udah punya passive income sendiri gitu ya. Betul. Ternyata itu rahasianya ngelola keuangan. Nah, ngomong-ngomong tentang pengelolaan keuangan, tadi ada investasi, tapi kan kalau kita sering dengar pepatah lama, rajin menabung pangkal kaya. Apakah menabung aja nggak cukup ya? Sebenarnya aku juga ada sih tabungan walaupun kecil gitu ya. Gimana Mas Inal? Oke, cara jadi ngebaginya? kalau nabung juga sebenarnya nggak disalahkan juga. Cuman lebih baiknya kalau sekarang tuh mulai dibagi porsinya nih, Vera. Karena kalau hanya di tabungan aja sayang. Sebenarnya di layanan perbankan itu sudah memberikan salah satu instrumen, salah satunya investasi nih. Ketika kita sama nyimpen duitnya, ada return juga yang akan dihasilkan dari produk itu. Cuman tinggal memang porsinya dibagi-bagi nih. Kayak misalkan aku gitu, karena aku masih muda ngerasa kayak, oh bisa nih aku masuk ke produk investasi saham. Karena temanya itu kan tentu saja high risk high return ya. Semakin tinggi imbal hasil, tentu aja ada semakin resiko yang besar di situ tuh. Dan aku udah mulai ngebagi-bagi sih semenjak aku belajar terkait investasi ini ya. Jadi porsinya juga udah aku mulai bagi-bagi, Vera. Mungkin 30% aku habisin buat bayar cicilanku, misalkan ada cicilan rumah, mobil. Terus 30%-nya aku sempetin buat investasi, pasti. Tapi aku bagi-bagi portofolionya. Dan 40%-nya itu untuk biayaku hidup 1 bulan itu tuh. Jadi mau makan, mungkin mau hangout, segala macam, itu udah mulai diterapin sih. Dan dari 30% yang passive income itu jadi ada uang stabil di situ kan terkait dengan tabungannya. Jadi sebenarnya menabung juga nggak salah karena kita harus punya tabungan untuk kita pengeluaran. Cuman kan alangkah lebih baiknya untuk ngelihat instrumen lain nih, Vera nih. Karena di kita ya, Pak Teddy ya, ada salah satu produk investasi juga macam-macam sih. Tergantung dari profil resikonya yang bisa jadi salah satu alternatif lah yang memberikan hasil walaupun sama-sama ngendap uangnya. Seperti itu sih, Vera. Tadi mungkin aku sempat dengar passive income dari investasi gitu ya, Mas Inal. Nah, kalau seandainya high risk high return, sebenarnya kalau seandainya kita mau return tinggi nggak masalah dong ya kalau kita taruh di tempat yang risikonya tinggi. Toh juga kita bakal 2-3 kali lipat lebih untung dari yang biasanya gitu. Kalau kayak gitu gimana Mas Inal? Sebenarnya kalau kita high risk high return emang betul. Cuman memang terkadang saat kita menentukan investasi kan, misalkan aku sama kamu walaupun kita sama-sama muda, itu alangkah beda tuh terkait dengan produknya. Mungkin kalau Pak Teddy karena sudah lebih senior, lebih nyari yang relatif aman ya Pak ya. Jadi itu yang agak sedikit berbeda tuh, Fer. Sebenarnya nggak apa-apa ditaruh di yang jangka high risk high return, cuman memang terkait dengan produknya harus kita diversifikasi dulu nih. Jangan sampai karena uang kita mau cuan gede, semua operasional kita taruh situ tuh. Alternatifnya kan memang high risk high return, kalau lagi untung enak, cuman kalau satu sisi itu nggak lagi untung, kita nggak bisa dapat itu, malah aktivitas kita sehari-hari bisa keganggu kan. Makanya porsinya harus mulai dibagi-bagi sih. Salah satunya kalau mau coba high risk high return bisa di reksadana saham atau di saham langsung. Itu cuman memang khusus untuk nasabah yang resiko appetite-nya lebih tinggi gitu, karena semakin tinggi potensi kita nerima keuntungan, tentu saja potensi jatuhnya juga semakin tinggi sih. Seperti itu sih, Vera. Oh gitu, jadi kita juga harus bagi-bagi ya kalau ngelola keuangan tuh. Tadi 30% untuk kredit gitu misalnya ya, 30% investasi, sisanya baru boleh buat konsumsi ya. Karena balik nih soalnya Nal. Oh. 80% konsumsi. Oh, oke. 20%-nya kredit, enggak? 20% kredit. Jadi nggak ada sisanya. Gitu. Sama mungkin tadi Vera pengen nih jadinya belajar investasi gitu. Menarik banget kan kalau seandainya kita punya passive income, kita nggak ngapa-ngapain tapi dapat gitu ya. Betul. Nah kalau seandainya untuk Vera nih yang baru belajar, kira-kira produk apa sih yang cocok nih untuk Vera gitu? Oke, kalau produk yang cocok otomatis tergantung dari profil risikonya ya. Kita harus bagi-bagi nih. Tadi seperti yang Vera sampaikan, uang cash pasti perlu buat aktivitas kita. Cuman terkait klasifikasi risikonya, kita bisa mulai dari reksadana pasar uang yang lumayan rendah, atau yang paling aman saat ini tuh ada obligasi pemerintah. Yang saat ini sedang launching tuh ORI 20. Kalau dulu kan kita sempat mikir kalau kita investasi itu harus nominal besar ya. Cuman ORI 20 ini ada privilege khususnya sih, Vera. Jadi nominalnya nggak terlalu besar, sama itu memberikan hasil kupon bulanan, cocok lah buat kita yang mau nyoba-nyoba.
Oh gitu. Kalau kemarin mungkin sempat hits juga nih, Vera sempat dengar nih Pak Teddy, Inal. Kalau ada yang namanya kripto ya, itu katanya untungnya bisa lumayan nih dengar-dengar gitu ya. Kalau Betul. Mas Inal sendiri gimana tuh mendengarnya tentang kripto? Oke, baik. Kalau terkait kripto sebenarnya untuk kita mencoba alternatif investasi nggak apa-apa. Cuman karena sebenarnya gini, berbasis investasi itu kan harus ada analisa khususnya nih, fundamentalnya. Contoh kayak kita mau reksa investasi di saham, salah satu perusahaan, kita pasti akan ngelihat kan perusahaan ini ke depannya bagus atau enggak, laporan keuangannya gimana, bisnisnya gimana. Tetapi terkait dengan kripto, itu kan fundamentalnya sebenarnya belum ada, karena dia di source dari tambang digitalnya itu kan. Gitu. Betul, jadi kalau saham, otomatis udah pasti tahu jumlah beredar sahamnya berapa, otomatis terkait dengan harga, fluktuasi kepemilikan, itu jelas tuh. Jadi kita bisa terpantau terkait harganya. Cuman kalau si cryptocurrency ini atau uang digital ini kan kita nggak tahu nih jumlah uang beredarnya berapa. Dan kalau di saham itu market cap-nya atau yang pengendali pasarnya lebih sedikit, kalau di kripto itu bisa lebih besar. Jadi saranku kalau mau coba boleh, cuman sebagian sebelumnya kita harus sudah punya yang aman dulu ya Pak Teddy untuk beberapa produknya. Jadi jangan kita baru mau nyoba tiba-tiba langsung taruh di kripto. Bukan berarti nggak baik ya, bagus, cuman memang harus dibagi sih. Sebelumnya kita udah punya yang aman dulu nih buat ngamanin aset kita, baru kita coba di kripto. Nah mungkin kalau Inal sering dengar juga atau Pak Teddy juga sering dengar ada yang namanya FOMO syndrome nih Pak Teddy, fear of missing out gitu ya. Betul. Nah kemarin Vera sempat kayak yang, aduh beli nggak ya kripto gitu, kayak maju mundur juga nih, soalnya Vera juga ngerti Pak. Iya. Kayak ngerti juga. Nah gitu, kalau menurut Inal sendiri kalau terkait dengan FOMO syndrome gimana nih? Oke, kalau FOMO syndrome sebenarnya balik lagi sih. Karena kan sekarang kita juga tahu ya, Pak Teddy, di sosial media itu banyak banget orang-orang yang sharing, kita harus beli saham ini, harus beli saham itu. Jadi banyak yang ya seumuran saya sama Vera lah Pak, sering ikut-ikutan nih Pak sekarang nih Pak. Di Instagram karena image-nya bagus, segala macam jadi ikutan. Padahal sebenarnya kita nggak tahu, ini perusahaan apa sih Pak, keuangannya gimana. Iya, Jadi betul. buat teman-teman, kalau FOMO sebenarnya ya lebih baik alangkah awalnya kita tahu dulu nih, tujuan kita investasinya buat apa, dan berapa lama waktu horizon investasinya. Karena kalau kita taruh di kayak saham atau segala macam ya otomatis memang harus jangka panjang jatuhnya. Terkait dengan FOMO itu kan sebenarnya karena kita nggak punya keterampilan atau pengetahuan yang mendalam tuh terkait dengan produk investasi. Jadi kita hanya dengar-dengar sosial media, oh ini untung nih pada saat nanti kemungkinan akan rugi, jadi kita keluar sama-sama, Padahal sebenarnya perusahaan ini kalau kita lihat dari bisnisnya cukup bagus nih ke depannya. Dan memang dari tipe profilnya kan kalau untuk investasi jangka panjang harus di hold panjang. Untung pendek cuma nilai bonus buat kita, cuman pada dasarnya awalnya sudah harus dijaga untuk panjang sih. Seperti itu sih. Jadi kalau buat saran teman-teman atau Bapak Ibu di rumah terkait dengan produk investasi, lebih baik mendalami dulu produknya itu seperti apa. Karena agak sayang sebenarnya kalau kita seperti yang Vera sampaikan, FOMO, sebenarnya kita tahu ini bagus, cuman karena yang lain lingkungannya pada keluar atau kita pada trading, sebenarnya prosesnya masih panjang, itu potensi kita untuk mendapatkan keuntungan hanya cukup di situ tuh sebenarnya. Padahal kalau kita hold juga nggak masalah, asal porsi awalnya sudah kita bagi-bagi nih, mana yang masuk ke jangka panjang, jangka pendek, maupun untuk likuiditas sehari-hari. Seperti itu sih Vera. Oh gitu. Jadi mungkin kayaknya kalau untuk pengelolaan investasi, Vera akan coba nih kayaknya nih untuk investasi. Cuma kayaknya Vera bakal cari yang aman-aman dulu deh Pak untuk belajar. Mungkin Bapak dan Ibu juga banyak yang mengalami hal yang sama dengan Vera gitu ya. Kita masih pengen belajar, masih cari-cari tahu apa sih yang cocok dengan kita gitu, instrumen investasinya. Nah, kalau untuk instrumen investasi, tadi mungkin sudah disebutkan sama Inal juga, ada yang namanya SBN, itu dari pemerintah nih teman-teman. Nah, sebenarnya itu apa sih, kayak gimana sih? Mungkin aku bakal banyak nanya juga nih sama Pak Teddy juga, sama Inal juga. Gitu. Kalau seandainya SBN Retail Ori 20 ini kan memang baru nih ya, Inal, Pak Teddy ya. Betul. Sebenarnya tuh apa sih Pak keuntungannya kita di Ori 20 ini Pak? Oke. Pertama-tama kita mungkin perlu mengenal dulu apa itu Ori barangkali ya. Iya Pak. Ori ini sebenarnya sudah ada sejak 2006. Jadi yang kita pasarkan sekarang ini kan Ori 20. Ori seri 20, artinya sudah ada 20 kali penerbitan Ori. Dan BNI sudah mengikuti penerbitan Ori ini dari awal. Jadi Ori ini pada dasarnya adalah surat utang pemerintah. Jadi investor itu diajak untuk berinvestasi ke pemerintah. Untuk apa? Untuk proyek-proyek pemerintah pastinya. Makanya dalam setiap penerbitan Ori sering disampaikan bahwa salah satu tujuannya juga adalah membantu pembangunan.
Oh, Karena dana kita dipakai untuk pembangunan, untuk membiayai APBN. oh iya. Ya, jadi pada dasarnya adalah ORI ini adalah surat utang. Siapa yang menerbitkannya adalah pemerintah. Ya, disampaikan diterbitkan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Jadi memang bagus untuk investor-investor pemula supaya kenal gitu kan ya, supaya kenal investasi. Kalau lama kan kita harus teliti lebih jauh lagi ya, lama resikonya juga jadi lebih panjang. Jadi untuk yang baru yang belum siap dengan resiko-resiko investasinya, saya rasa ORI adalah alternatifnya karena jangka waktunya relatif tepat, relatif pendek, relatif singkat. Oh gitu ya Pak. Gitu. Kalau seandainya ORI ini Pak, Vera kan juga baru dengar nih ORI Pak, gitu. Kalau seandainya ORI ini sebenarnya kalau jangka waktunya tadi kan mungkin sudah disebutkan nggak terlalu lama gitu. Sebenarnya apa bedanya Pak sama deposito? Oke. Kalau deposito itu adalah produk perbankan, ya, produk perbankan, dan memang salah satu keuntungan deposito bisa dicairkan kapan saja sebenarnya. Kadang-kadang orang terjebak dengan ORI, obligasi 3 tahun, terus saya harus keep 3 tahun gitu kan ya. Padahal tidak. ORI itu adalah instrumen investasi yang bisa diperdagangkan. Jadi bisa dijual manakala kita butuh dana kita dalam waktu singkat, ya bisa kita jual. Dan BNI termasuk bank yang aktif di pasar sekunder obligasi pemerintah, termasuk ORI. Sehingga nasabah kalau beli lewat BNI, akan kita bantu, akan kita fasilitasi dengan harga untuk dijual kembali, kapanpun. Ya, kapan bisa dilakukan. Kapanpun ya Pak. Betul. Oh gitu. Jadi lumayan ya Pak kalau seandainya lagi butuh-butuh bisa dijual ternyata Iya, ORI ya Pak. betul. Oh gitu. Nah kalau seandainya Vera kan nasabah BNI juga nih Pak Teddy. Kalau di BNI itu bisa ya Pak nih beli ORI 20 ini Pak? Oh, sangat bisa sekali. Oh, gitu. Kita termasuk begini. BNI itu tadi saya sudah sampaikan juga sejak 2006, sejak pertama kali ORI diterbitkan oleh pemerintah, kita sudah berperan aktif sebagai agen penjual. Kalau sekarang istilahnya berbeda ya. Sekarang istilahnya mitra distribusi. Jadi kami adalah mitra distribusi obligasi pemerintah seri retail ini. Ya. Kita bukan hanya mitra distribusi untuk ORI, karena untuk obligasi retail pemerintah itu ada setidaknya 4 varian. Ada obligasi retail Indonesia, ORI, kemudian yang berbentuk syariahnya ada sukuk retail, kemudian yang konsepnya sedikit berbeda, ada sukuk tabungan karena tidak bisa diperjualbelikan, juga ada saving bond retail, seri konvensional dari yang tidak bisa diperdagangkan. Ya, BNI sudah menjadi mitra distribusi sejak 2006 lalu, jadi sudah cukup lama, sudah 15 tahun kita bersama-sama pemerintah memasarkan, mendistribusikan ORI ini. Nah, kita selalu menjadi mitra distribusi, jadi nasabah BNI kita tawarkan untuk berinvestasi di produk ini. Dan kita juga membantu di pasar sekundernya. Jadi nasabah kita jamin, pada saat nasabah membutuhkan dana dan terpaksa mencairkan ORI-nya, maka kita akan menjadi, istilah kaminya adalah itu sebagai standby buyer. Jadi BNI adalah standby buyer untuk obligasi pemerintah. Oh gitu. Gitu, Jadi gini Bapak Ibu, mungkin tadi udah dijelasin juga sama Pak Teddy bahwa sebenarnya ORI ini bisa dijual beli. Jadi kalau misal jangka waktu 3 tahun, kita nggak terpaku 3 tahun harus punya itu semua gitu. Jadi bisa misalnya 3 bulan, 5 bulan gitu ya Pak, boleh dijual ya Pak ya? Betul, tapi tentu ada ketentuannya. Oh gitu. Karena untuk di ORI setiap kali penerbitan ada holding period yang harus diikuti. Jadi untuk ORI ini, kalau saya nggak salah sampai Desember ya Inal ya. Jadi sampai 15 Desember itu investor harus keep dulu. Nah setelah itu kapanpun bisa diperjualkan, tentunya di hari kerja ya, bukan hari libur. Iya Pak. Gitu, mungkin Bapak dan Ibu kalau ada yang masih bingung bisa nih nanya-nanya juga melalui kolom chat, karena di sini bisa dibantu ditanyakan juga, dijawab juga langsung sama pakar investasi nih Mas Inal sama Pak Teddy juga nih yang memang sudah berpengalaman di bidang wealth management gitu. Mungkin aku sedikit nanya juga nih Pak Teddy, kalau seandainya tadi kan BNI memang sebagai mitra distribusi nih, bahkan dari tahun 2006 ya Pak ya? Yes, 2006. Gitu. Sebenarnya kalau keuntungan transaksi ORI di BNI itu apa Pak? Oke, pembelian ORI di BNI bisa melalui 2 channel. Ya,
untuk nasabah bisa membelinya melalui internet banking. Oh. Ya, jadi nasabah bisa membelinya melalui internet banking, tapi yang lebih memudahkan lagi sekarang kita punya mobile banking. Jadi hanya dengan memanfaatkan gadgetnya, 6 langkah ya Inal ya, Betul. sekitar 6 langkah saja, dengan 6 langkah saja nasabah sudah bisa berinvestasi ori, ya, tanpa perlu ke cabang, tanpa perlu datang ke cabang, uangnya pun ditransfer langsung melalui mobile banking. Saya pikir ini adalah metode transaksi yang sangat praktis dan saya pikir bisa digunakan oleh semua orang jadinya. Tidak terbatas nih mau di rumah. Apalagi kondisi sekarang ya, Iya, betul, PPKM. Pak. Jadinya nggak harus ke cabang antri karena kalau Bapak Ibu sekalian lihat, Vera juga bisa lihat Iya. di cabang karena dibatasi jumlah orang yang antri, Iya, kadang-kadang betul, antri Pak. sampai keluar kan ya. Iya, betul, Pak. Tuh, nah dengan aplikasi ini saya pikir nasabah jadi bisa langsung investasi tanpa perlu keluar rumah, tetap menjaga gitu. protokol kesehatan. Nah, keuntungan lain berinvestasi di BNI pastinya kita termasuk yang menyediakan fasilitas standby buyer. Jadi kapanpun nasabah membutuhkan dananya kita akan bantu dan kita berusaha memberikan harga beli yang terbaik buat nasabah. Jadi kita akan berusaha mengoptimalkan harganya sehingga nasabah mendapatkan harga jual yang bagus. Oh gitu. Ya, kemudian juga ada Inal. Oh iya. Ada Inal gitu kan ya, kita punya investment spesialis ya kan. Iya, iya. Jadi nasabah kalau ragu, wah ini gimana nih, harus saya jual atau belum ya gitu Nal ya. Bisa nanya ke investment spesialis melalui tentunya RM kami ya. Kita Iya. punya juga RM, Bapak Ibu sekalian bisa bertanya ke RM, bisa bertanya ke investment spesialis. Kapan nih harus dijual misalnya. Jadi salah satu keuntungan beli obligasi obligasi itu adalah nasabah bisa mendapatkan keuntungan bukan hanya dari pendapatan bunganya, tapi dari pergerakan harganya. Jadi pada saat harganya naik, nasabah bisa menjual dan mendapatkan harga lebih bagus dibanding harga perdananya. Ya, dan itu bisa nanya ke Inal, nah, Betul. sekarang lagi naik atau masih mau naik atau cukup gitu kan ya, sehingga kita bisa jual. Nah, kita juga memfasilitasi nasabah untuk mendapatkan masukan-masukan tersebut. Gitu. Tentunya juga banyak fasilitas lain untuk penjualan ori 20 ini. Kita juga beberapa program ya yang bisa kita sampaikan, bisa memberikan nilai tambah lebih buat nasabah. Saya rasa itu Mbak Vera. Oke, ternyata banyak keuntungannya nih Bapak dan Ibu untuk bertransaksi ori di BNI. Selain kemudahan, kenyamanan juga harganya bisa kompetitif nih Bapak dan Ibu. Mungkin aku mau nanya nih Pak Teddy, kalau seandainya aku ini kan generasi milenial gitu ya. Iya. Kalau seandainya ori ini sebenarnya di BNI itu biasanya banyak nggak sih yang ikutan ori seusia aku, atau memang ini cuma buat produk-produk yang buat Kaum senior. ya kaum senior gitu yang Maksudnya cari. saya ya. Kaum senior. Ya. Iya, kalau di BNI gimana tuh Oke, Pak? kalau dilihat dari posisi saat ini memang masih didominasi oleh generasi apa ya? Generasi saya itu generasi X ya. Iya, betul, Saya udah betul, lupa lagi generasi mana ya. Jadi secara nominal masih dikuasai oleh generasi X. Tapi terlebih sejak pemerintah Kemenq lah pastinya mulai menerapkan pembelian obligasi retail itu melalui fasilitas online dan kita fasilitasi dengan mobile banking kita untuk pembeliannya, maka kita melihat perkembangan investor milenials itu semakin meningkat. Ya, tentu saja kalau dilihat dari nominal yang diinvestasikan sedikit berbeda. Ya, investor-investor generasi X mungkin sedikit lebih mapan sehingga bisa berinvestasi di angka nominal yang cukup tinggi. Iya. Tapi kalau dilihat dari frekuensi, investor milenial itu sudah sangat banyak. Jadi mungkin 2 tahun terakhir ini kita melihat pertumbuhan investor milenial itu cukup signifikan. Dan kita berharap ini memang menjadi ori menjadi instrumen pembelajaran investasi buat angkatannya Vera dan Inal. Ya, banyak kemudahan dari transaksinya kan. Kemudahan transaksi pastinya. Kemudian nominal dengan modal 1 juta saya rasa dengan modal 1 juta cukup mudah ya untuk investasi ya. Betul, Pak. Dengan modal 1 juta bisa berinvestasi, bisa merasakan bagaimana rasanya punya obligasi. Iya. Ya kan ya, bisa merasakan mendapatkan pendapatan dari bunga obligasinya setiap bulannya gitu kan ya. Seiring dengan perkembangan, seiring dengan meningkatnya pendapatan barangkali bisa jadi tahun berikutnya ditingkatkan bukan hanya 1 juta, bisa jadi 10 juta. Iya. Sehingga investor milenials yang baru pertama kali mengenal investasi
bisa meningkatkan juga portofolionya ke depannya. Saya pikir jadi secara jumlah meningkat yang nasabah milenials di obligasi pemerintah ini. Mungkin karena tadi kemudahannya ya Pak ya, bisa Betul. melalui online gitu. Berarti dengan 1 juta rupiah nih, Vera udah bisa bantu negara untuk berkembang nih teman-teman. Keren nggak tuh? Nah mungkin untuk terkait dengan pertanyaan selanjutnya kali ya Pak Teddy. Kan Vera masih baru nih, Vera masih belajar. Kira-kira untuk berinvestasi ini apa sih yang harus Vera perhatikan nih Pak? Oke, untuk berinvestasi mungkin tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Mas Inal tadi. Pahami dulu produknya, intinya pahami dulu produknya. Mau itu kripto, mau itu segala macam. Pahami dulu obligasi itu apa, obligasi pemerintah itu apa, penerbitnya siapa, gitu kan ya. Kemudian yang juga harus investor pahami itu adalah profil risikonya. Ya, ada orang dengan profil risiko yang sangat konservatif. Wah, bergerak sedikit panik gitu kan. Wah, ada begini panik gitu kan. Nah, saya pikir untuk investor dengan kriteria profil risikonya konservatif seharusnya memang mencari produk-produk yang cenderung lebih aman. Tapi kalau saya pikir untuk Vera dan Ina ya bukan profil konservatif, harus agresif gitu kan ya. Betul, Pak. Masih muda, masih panjang ke depan, artinya kebutuhan hari-harinya sudah terpenuhi lah harusnya dengan gajinya, sehingga harusnya investasi itu jangan ditunggu tahun depan harus untung gitu kan ya, tapi kita punya view yang sedikit lebih panjang. Nah untuk yang sedikit yang agresif ya memang harus dilihat juga, memang pemilihan instrumennya berbeda tentunya, berbeda gitu ya, harus diperhatikan itu. Kemudian jangka waktu pastinya juga jadi pertimbangan ya, jangka waktu pertimbangan. Vera tadi menyatakan bahwa kita suka punya keinginan kan ya. Iya, betul Pak. Vera pastinya ingin menikah kapan, Iya. pengen jalan ke luar negeri kapan, ya kan ya. Kalau pengen jalan ke luar negeri dalam 6 bulan lagi ya nggak usah beli ori misalnya, gitu kan ya. Karena orinya kan untuk 3 tahun misalnya. Iya. Tapi kalau kira-kira, oke, saya pengen jalan-jalannya itu karena agak jauhan, mungkinnya cukup gede, yaudah investasi di orinya yang 3 tahun. Jadi 3 tahun lagi baru jalan, Vera bisa investasikan ke sana, gitu kan. Pertimbangan seperti itu. Jadi jangka waktu jadi diperhatikan. Kalau uangnya bisa diistirahatkan cukup panjang, ya cari yang lebih panjang. Kita cari yang investasi lebih panjang. Karena biasanya semakin panjang investasinya, semakin gede imbal hasilnya. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi juga imbal hasilnya yang bisa didapat. Tapi jadi kita harus menyesuaikan seperti itu. Oh gitu ya. Iya Pak, mungkin Vera udah banyak menerima masukan nih dari Pak Teddy sama Inal juga. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan juga kepada Inal ataupun Pak Teddy bisa langsung aja chat di kolom komentar. Nanti bisa Vera bantu tanyakan juga nih ke Inal sama Pak Teddy juga. Gimana sih cara investasi atau pertanyaan lainnya juga boleh sih teman-teman gitu. Mungkin kalau untuk ini, aku boleh nanya ke Inal dulu ya Pak. Kalau ini ori yang 20 yang baru ini, itu kira-kira bisa kita beli kapan nih Inal? Oke, kalau ori 20 karena BNI sebagai mitra distribusi, seperti yang disampaikan Pak Teddy tadi, Fer, itu bisa dibeli mulai dari tanggal 4 Oktober kemarin sampai tanggal 25 Oktober nanti. Oh, masih bisa ya? Masih bisa dibeli. Cuman karena memang saat ini itu pembeliannya dengan kuota, artinya kuota nasional, semua mitra distribusi itu dibatasin. Jadi kalau bisa lebih cepat lebih baik belinya. Dengan minimal 1 juta udah bisa dapat potensi imbal hasil yang sama nih dengan beberapa instrumen investasi, salah satunya sih ori 20 ini. Karena kalau kita bandingin dengan beberapa produk lain, jarang gitu yang bisa ngasih minimal 1 juta dengan kuponnya ori kan yang 4,95%. Itu gross karena dipotong pajak 10%, itu cukup menarik lah untuk imbal hasil. Jadi dulu kan orang berpikiran investasi harus gede baru dapat nominal gede, tapi pemerintah sekarang melalui ori ini nominal kecil juga tetap bisa kok dapat imbal hasil yang sama dengan nominal besar, seperti itu. Oh gitu. Vera. Jadi aku masih belum paham nih Inal, sorry. Kalau seandainya ori ini tuh sistemnya mirip berarti ya dengan deposito ya, ada kuponnya atau kalau di deposito mungkin bunganya gitu ya. Betul. Oke. Dan bunganya juga, kuponnya juga lebih besar daripada deposito ya Pak? Iya. Karena di deposito itu kalau nggak salah masih 3 kurang lebih ya Pak ya? Sudah cenderung turun lah sekarang. Iya ya Pak, udah 2 koma ya Pak ya?
Gitu. Jadi lumayan juga nih dengan modal 1 juta kita bisa nih ya investasi. Tapi jangan lupa teman-teman di sini ada kuotanya untuk melakukan transaksi investasi ORI 20 ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, kita harus cepat-cepat nih siapin dana kita karena hanya sampai 25 Oktober untuk pembeliannya. Seperti itu. Nah, Pak Teddy, Inal di sini udah ada pertanyaan nih dari teman-teman yang hadir di sore hari ini. Pertanyaannya ini, kenapa kupon bunga cenderung turun dan kenapa bisa terjadi seperti itu nih Pak? Oke. Kalau kita lihat sejak berapa ya, 2 tahun terakhir barangkali ya, bunga cenderung turun ya. Rasanya baru bulan lalu kita jualan sukuk retail, obligasi pemerintah juga, tapi berbasis syariah, kuponnya 5,1 ini. 5,1. Dan sekarang baru lewat sebulan, baru 2 minggu kita berhenti jualan itu ya. Betul. Kupon yang ditetapkan untuk ORI itu hanya 4,95%. Ya. Kenapa turun? Karena memang saat ini bunga memang sedang cenderung turun. Kita tahu bahwa sejak tahun lalu pemerintah menurunkan BI rate. BI rate itu adalah acuan suku bunga di Indonesia, gitu kan ya. Dan suku bunga BI rate itu sekarang hanya 3%. Ini adalah terendah dalam sejarah. Kemudian kalau dilihat juga di perbankan, rata-rata perbankan juga sudah mulai menurunkan suku bunga depositonya. Banyak perbankan yang suku bunga depositonya sudah di bawah 3. Iya. Makanya sehingga kalau diperbandingkan seperti itu, memang suku bunga ORI biasanya akan mengikuti perkembangan seperti itu. Dan ini terefleksi dari ekspektasi pasar sebenarnya. Kenapa saya bilang ekspektasi pasar? Karena ORI itu diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga harganya akan berfluktuasi. Ya, pada saat harganya berfluktuasi, maka tingkat yieldnya, tingkat imbal hasil yang diterima oleh nasabah akan menyesuaikan juga. Saat ini kalau kita perhatikan ORI-ORI sebelumnya yang sudah ada, itu tingkat suku bunga, termasuk obligasi pemerintah yang sudah ada itu, tingkat yieldnya yang diperdagangkan itu sudah semakin turun. Kalau saya nggak salah ya Mas Inal, ya untuk obligasi pemerintah 3 tahun itu sekarang sudah lebih rendah dari 4,9 sebenarnya ya, udah 4,6, 4,3. Jadi sebenarnya kalau yang menjadi acuan adalah tingkat yield obligasi pemerintah, berarti resikonya sama ya, sama-sama obligasi pemerintah, sudah hanya 4,3. Nah, maka penerbitan ORI 20 ini di kupon 4,95 sebenarnya relatif di atas angka itu. Jadi mengikuti itu, perkembangan itu ya pastinya mengikuti dengan perkembangan pasar ya. Perkembangan pasar. Kalau suku bunga nanti naik, biasanya ORI juga akan mengikuti naik. Oh, gitu. Ya, bisa akan mengikuti naik. Jadi memang kenapa cenderung turun? Karena memang bunga sedang cenderung turun. Ya, salah satu refleksi bunga turun itu juga karena inflasi kita juga nggak tinggi-tinggi amat sekarang, ya kan? Inflasinya cukup rendah sehingga tingkat suku bunga menyesuaikan juga dengan inflasi tersebut. Oh gitu ya Pak, mungkin juga karena ada pandemi ini ya Pak, 2 tahun terakhir ini kita Iya, betul. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih, kita ada yang masuk. Mas Inal, kalau batas beli itu di tanggal 25 Oktober atau 21 Oktober nih? Kalau untuk pembelian ORI 20. Oke, sebenarnya kalau batas pembelian maksimal itu bisa di 25 Oktober, cuman memang biasanya pada saat hari terakhir itu cuman jam 10 terakhir kita pesan, dan dari kita pesan itu biasanya ada kode billing nih, Vera. Jadi kode billingnya maksimal 2 jam itu udah expired. Jadi kalau bisa jam 10 terakhir pesan, nanti pembayaran bisa mentok sampai dengan 2 jam, jam 12, itu masih bisa dapat kuotanya untuk pembeliannya. Gitu. Tapi perlu diketahui juga nih teman-teman, karena ini kuota nasional, jadi teman-teman jangan nunggu sampai tanggal 25, tapi bisa langsung dari sekarang disiapinnya gitu. Oke, mungkin tadi ada pertanyaan lagi nih dari Zoom chat. Saya tertarik untuk berinvestasi ORI 20. Sebagai pemula, bagaimana cara beli dan dari daftar hingga selesai pembelian? Gimana nih Mas Inal, bisa dibantu nggak? Oke, bisa. Jadi untuk awal tinggal sebelumnya pada saat kita sebelum mulai, kita masuk di mobile banking, masuk ke menu investasi, terus nanti kita masuk ke produk SBN Retail ya. Nanti kita ada beberapa step seperti yang disampaikan Pak Teddy tadi, ada 6 step kurang lebih, di mana kita harus daftar dulu nih. Di daftar itu ada rekening kita yang akan dipakai SID. SID itu kayak single identifikasinya kita, jadi nomor CIF-nya kita untuk rekening investasi. Kemudian ada subrek juga yang harus kita pilih, kayak di perbankan tuh kayak rekening investasinya. Nanti setelah itu kita masukin password, habis itu kita lanjut ke menu pemesanan.
Setelah nanti kita lanjut ke menu tersebut, nanti akan ada step selanjutnya diikuti. Setelah udah muncul daftar-daftar pilihannya sesuai yang kita isi di step awal, tinggal lakukan pemesanan, nanti kita lihat status pemesanan kita, ada kode billing, tinggal di menu pembayaran. Setelah itu baru bisa jadi unit penyertaannya kita untuk di mobile banking. Seperti itu sih Vera. Ternyata dengan 6 langkah sederhana seperti itu kita sudah bisa melakukan investasi teman-teman, dan dari harga yang mulai cukup murah nih, 1 juta rupiah gitu, kita bisa berkontribusi kepada negara. Oke, mungkin tadi caranya udah disampaikan juga. Mungkin ada ketentuan-ketentuan apa nggak sih Mas Inal untuk ORI 20 ini yang perlu kita perhatikan juga nih sebagai calon investor? Oke, kalau ketentuan sejauh ini masih harus dibeli di masa tenggang waktunya, karena di 4 Oktober sampai dengan 25 Oktober. Nanti untuk minimal pembeliannya itu minimal 1 juta dan maksimalnya 2 miliar nih. 2 miliar ini kadang-kadang yang suka jadi mispersepsi nasabah. Dikiranya 2 miliar ini di BNI bisa 2 miliar, nanti di bank lain bisa di 2 miliar. Tapi kuota maksimal 2 miliar ini per nasabah itu berlaku di semua mitra distribusi ya, Pak Teddy ya. Jadi tidak hanya di BNI. Jadi Kemenku ada banyak mitra distribusinya, cuman 2 miliar ini ada kuota nasionalnya. Dan tadi seperti yang disampaikan Pak Teddy juga, bisa lebih cepat, lebih baik, karena akan ada beberapa fitur tambahan produk atau yang menarik seperti cashback dan beberapa program lainnya nih untuk yang langsung beli sebelum ketinggalan kuotanya. Seperti itu sih. Oh, itu untuk transaksi di BNI ya Mas Betul, Inal, untuk ya? transaksi di BNI. Oke, siap. Berarti aku udah harus siap-siap nih ngumpulin dana aku buat aku taruh di ORI 20 ini, dan juga transaksinya akan aku gunakan di BNI nih karena mudah banget dan dapat juga fitur-fitur tambahan lainnya nih teman-teman. Oke, mungkin aku mau nanya lagi nih, Inal, kalau seandainya ORI 20 ini kan kalau nggak salah 3 tahun ya. Betul. Nanti akan ada kupon-kuponnya, ini akan rutin setiap bulan seperti deposito atau gimana nih? Oke, jadi kalau untuk kupon pertama, seperti yang disampaikan Pak Teddy tadi, ada masa hold period dulu nih. Jadi biasanya memang kalau keunggulannya kupon ORI 20 ini, kenapa tadi menarik seperti yang disampaikan Pak Teddy dan pada saat awal, kita tuh terima imbal hasilnya bulanan, Vera. Jadi khusus banget kalau misalkan mau nambah jajan tapi pokoknya nggak berkurang, itu bisa coba ORI 20 karena imbal hasilnya bulanan setiap tanggal 15 nantinya. Cuman pada saat awal itu karena sifatnya long kupon dan baru ditransaksikan di akhir Oktober ini, baru terima kupon awal tuh di 15 Desember. Selanjutnya setelah 15 Desember akan rutin tuh terima setiap bulan di 15 Januari, 15 Februari. Tapi memang untuk khusus untuk awal agak sedikit panjang untuk masa hold periodnya. Seperti itu sih Vera. Jadi buat yang kaum milenial nih kayak kita-kita, seandainya mau nambahin uang jajan tapi ada sedikit nggak enak meminta orang tua atau misalkan mau beli, itu bisa coba daftar di ORI 20 karena ada tambahan cash flow sih yang kita terima setiap bulannya. Seperti itu sih Vera. Begitu. Kalau nih misalnya Vera udah transaksi nih beli ORI 20 nih Mas Inal, tapi nggak taunya tiba-tiba bulan depan udah lewat ya dari 25 Oktober, bulan depan Vera dapat rezeki lagi nih, pengen top up lagi, bisa nggak ya kira-kira? Oke, jadi sebenarnya untuk pembelian di BNI itu ada 2 cara, Vera. Kalau seperti yang saat launching ini dari tanggal 4 Oktober sampai 25 Oktober itu disebutnya pada saat pasar perdana atau IPO. Jadi dari penerbit langsung ke pembeli kayak kita. Cuman seandainya tiba-tiba Vera kemarin mungkin dari temennya, Vera udah ikutan belum kemarin beli ORI 20 atau kemarin kan sempat ada hype-nya tuh terkait dengan ORI 20, itu bisa juga beli di pasar sekunder atau sama pembelinya kayak kita nih. Salah satu caranya di BNI bisa seperti itu sih, di pasar IPO, di pasar sekunder. Cuman memang ketika kita mau investasi di pasar sekunder, untuk nominal pembeliannya agak sedikit berbeda. Karena yang sebelumnya retail, kalau di pasar sekunder agak lebih besar daripada nominal sebelumnya. Jadi ada batas minimalnya, Vera. Tapi tetap bisa dilayani. Jadi seandainya kemarin mungkin, atau Bapak Ibu atau nasabah yang nonton video ini sekiranya, wah kemarin aku kelewatan nih baru ke info, setelah mikir-mikir mungkin baru dapat approval dari ibunya atau dari suaminya, mau tetap dapat imbal hasil yang sama 4,95 bisa dapat di pasar sekunder. Seperti itu sih. Cuman disarankan dapat di pasar perdana ya, karena harganya nggak fluktuatif nih Vera nih. Jadi kalau pada saat sekarang beli nominal misalkan 1 juta, ya udah dapatnya 1 juta, tapi sesuai yang disampaikan Pak Teddy tadi, ketika melewati masa penawarannya itu harganya akan mengikuti pasar nih, bisa jadi dapat di harga lebih mahal. Seperti itu sih, Gitu. Vera. Kalau seandainya ini Mas Inal, kan tadi kuota per orangnya itu di seluruh mitra distribusi ya, Betul. 1 juta sampai 2 miliar rupiah gitu. Nah. Kalau misalnya Vera coba-coba ke bank lain, berarti itu Vera udah nggak bisa ya kalau misalnya Vera udah 2 miliar di ORI 20 ini? Oke, berarti untuk pembelian di BNI ya, kalau dia udah mentok itu udah nggak bisa di mitra distribusi lain. Gitu. Karena itu berlaku nasional.
Dan sekedar tambahan, Vera, sebelumnya memang kalau kita tahu atau Bapak Ibu yang sudah punya nasabah beli ori, sebelumnya kan memang dibatasi maksimal 3 miliar. Tapi sekarang pemerintah menurunkan menjadi 2 miliar agar semua orang semakin retail produknya, semakin bisa dijangkau sama kita nih, yang milenial khususnya. Dan untuk basis masanya seperti yang tadi disampaikan kan demografinya masih yang senior-senior ya Pak ya. Jadi memang dibatasi biar kita juga yang muda-muda nih nggak kalah juga punya kesempatan yang sama buat investasi. Seperti itu sih. Gitu. Vera. Nah, kita ada pertanyaan masuk nih, Mas Inal. Boleh. Kupon bunga ini tetap ya Pak sampai 3 tahun ke depan meskipun suku bunga naik atau turun. Betul. Jadi karena sifatnya obligasi pemerintah, dia ada tingkat kepastian. Jadi selama 3 tahun kita pegang kupon ini tetap berhak 4,95% gross per tahun. Jadi mau nanti suku bunga naik atau suku bunga turun, itu tetap imbasnya sama. Salah satu keunggulannya itu sih, dia nggak terpengaruh. Jadi karena pemerintah di awal sudah komit dengan bunga segitu, sampai jatuh tempo tetap kita terima imbasnya seperti itu. 4,95% tadi, Vera. Mungkin kalau ditambahkan Mas Inal, Boleh. karena pajak bunga obligasi itu sudah turun menjadi 10% sekarang ya. Betul. Jadi pajak pendapatan dari bunga obligasi yang tadinya 15% ya, sekarang menjadi 10%. Sehingga kalau mau dibandingkan dengan deposito kan 20% ya. 20% ya Pak. Nah, jadi nasabah yang beli obligasi, termasuk obligasi pemerintah, termasuk ori 20 ini juga berarti hanya akan kena pajak 10%. Sehingga netnya menjadi lebih tinggi kan daripada sebelumnya. Oh gitu. Kemudian kita ada pertanyaan lagi yang masuk. Kalau saya sudah beli ori 20 di bank lain, apa saya masih bisa beli di BNI ya? Mungkin Mas Inal boleh bantu jawab? Jadi kalau saya udah beli di ori 20 bank lain, selama kuota pribadinya belum terpenuhi, maksimal 2 miliar itu masih bisa beli. Oh gitu. Masih bisa beli di BNI. Jadi itu khusus untuk berlaku semua mitra distribusi sih. Cuman kalau memang misalkan nanti sudah beli di bank lain, mau beli di kita karena mungkin cashback kita lebih menarik, itu bisa selama kuota 2 miliarnya belum terpenuhi untuk di masing-masing investor. Seperti itu sih, Vera. Oke, jadi gitu teman-teman, jangan lupa nih untuk transaksi ori 20, Vera harus tetap mengingatkan nih bahwa keuntungannya itu sangat besar nih untuk di BNI. Selain dengan harga kompetitif, kemudian juga ada jaminan buyback ya Pak namanya? Betul. Buyback, betul. Standby buyer gitu ya. Kemudian juga kita bisa juga dapatkan fitur-fitur tambahan dari BNI, seperti itu. Mungkin aku mau nanya juga nih, Inal, Pak Teddy. Kan aku belum pernah punya nih ori gitu, nah sekarang pengen coba punya gitu. Kalau nggak salah sih Vera dengar nih, selain kupon yang bisa kita dapatkan, ada keuntungan lain yang bisa kita dapatkan nih. Kalau nggak salah apa namanya ya, penambahan nilai ya Oh, Pak capital Teddy? gain, seperti yang Capital Pak Teddy gains tadi. ya. Betul. Nah itu maksudnya gimana tuh Pak Teddy? Oke. Capital gain itu adalah selisih harga dari harga beli kita dan harga jualnya nanti. Jadi kalau nasabah beli ori terus disimpan dan ditunggu sampai jatuh tempo, pastinya nggak ada capital gain. Karena pemerintah akan mengembalikannya sebesar nominal awal. Belinya 1 miliar, dikembalikan 1 miliar. Ya kan ya. Tapi kalau nasabah membelinya di tengah jalan menjualnya, ada potensi mendapatkan capital gain pada saat harga obligasi tersebut naik. Contohnya suku retail yang kemarin kita baru jual kuponnya 5,1 ya Nal ya. Betul. Sekarang terbit ori 4,9. Berarti kan teorinya bunganya turun tuh, ya kan ya. Nah, mestinya harga suku retail kemarin, suku retail 15 ya Nal ya. Iya. Suku retail 15 itu harganya akan naik. Nah, pada saat nasabah menjual setelah harganya naik, katakanlah harga jualnya menjadi 102%. Harga beli perdananya adalah 100, maka 2% menjadi tambahan keuntungan buat investor. Itu dan istilahnya adalah capital gain. Capital gain ya. Nah, untuk ori 20 ini ya kita berharap juga akan ada kemungkinan capital gain. Kenapa? Tadi Inal sampaikan untuk jangka waktu 3 tahun tingkat yield yang ada untuk obligasi dengan tingkat risiko yang sama, obligasi pemerintah itu di 4,3%. Ada selisih sebesar berapa nih? 6% ya, 0,6% gitu kan. Nah, logikanya kalau tidak ada perubahan di tingkat suku bunga pasar nantinya di bulan Desember nanti, maka harga ori 20 ini bisa jadi lebih tinggi dibanding 100. Bisa jadi harganya 101 atau bahkan 102. Nah, pada saat nasabah menjualnya di harga tersebut akan ada selisih harga jual dan harga beli. Itulah yang istilahnya capital gain. Capital gain. Betul. Oke. So, ternyata menguntungkan juga nih teman-teman, selain dari kuponnya yang lebih tinggi dari
deposito, kita juga bisa nerima namanya capital gain. Nah, gimana pintar-pintarnya kita nih mengurus kapan belinya, kapan jualnya, dan itu bisa kita tanyakan juga nih ke Mas Ina melalui RM Emerald kami. Mungkin teman-teman kalau ada yang masih mau ditanyakan, boleh nih nanya ke kolom chat. Nanti kita bisa bantu tanyakan juga nih, kira-kira masih bingung apa sih dalam mengelola keuangan, atau juga boleh nanya terkait dengan ORI 20 ini. Mungkin Ina, aku boleh nanya lagi ya? Boleh banget Vera. Jadi kalau seandainya ORI ini sebenarnya keuntungannya apalagi sih selain yang tadi sudah disebutkan, tadi kan di BNI itu gampang ya, transaksinya bisa dari mobile banking, tapi itu bisa dicek nggak sih di handphone mobile banking kalau kita tuh punya ORI gitu? Oh, bisa banget Vera. Oh, Jadi bisa ya? kalau dulu mungkin waktu konvensionalnya kita masih nanya nih ke RM kita kan, kalau kita punya RM. Misalkan, ini harganya berapa sih pada saat ini? Karena sekarang mobile banking BNI sudah menampilkan fitur itu, jadi kita bisa mantau nih Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di webinar ini untuk mantau kita tuh ada posisi berapa sih FR-nya itu, ORI-nya itu bisa kelihatan di mobile banking, di menu SBN retail, di menu produk investasi. Jadi portofolionya kita ketahuan tuh. Misalkan kita sebelumnya udah pernah punya SR15 yang launching sebelumnya, bisa kelihatan nominalnya berapa, terus ORI 20 dan nominalnya berapa kelihatan di situ. Jadi kita nggak, dokumen kertasnya tetap dikirim by email untuk account statement atau bukti kepemilikannya. Cuman karena sekarang kita udah males kan kalau pakai kertas-kertas lagi, BNI sudah menawarkan solusi bisa kelihatan semua di mobile banking melalui one stop solutionnya BNI Mobile Banking nih Vera. Jadi bisa tetap beli dari mobile banking, terus juga bisa mantaunya dari mobile banking juga ya Mas Inal ya. Kalau ngejualnya gimana nih Mas Inal? Nah kalau ngejualnya sebenarnya sejauh ini masih memang harus dilakukan melalui RM nih. Cuman kita memang lagi mengembangkan ke sana nih untuk bisa dijual, untuk produk jualnya langsung melalui mobile banking. Jadi karena nasabah Bapak Ibu Emerald, salah satu layanan prioritas kita adalah kita memberikan financial advisor berupa RM, jadi bisa langsung kontak RM-nya nih, Mbak Vera, buat sekiranya untuk dijual nih produknya, nanti RM yang akan ngurusin. Cuman baiknya ditanyakan dulu nih harga posisinya ya Pak Teddy ya, pada saat mau menjual ada di posisi untung atau enggak melalui investment spesialis, salah satunya saya, seperti itu. Gitu. Jadi kalau seandainya kita mau ngejual, kita bisa nanya dulu nih, apakah harganya saat ini sedang turun atau sedang naik. Jadi kita bisa dapetin capital gain-nya juga nih Bapak dan Ibu. Oke, mungkin aku mau nanya lagi nih, Mas Inal sama Pak Teddy. Kalau seandainya, kan tadi bisa dilihat dari mobile banking gitu ya, dengan mudah gitu. Kalau seandainya saya nggak punya kenalan RM nih, gimana ya? Apakah bisa melalui cabang kah atau gimana nih? Oke, baik. Melalui Pak Teddy atau? Oke, semua cabang kami bisa melayani. Jadi silakan datang saja ke cabang. Nanti cabang yang akan menghubungi di BNI itu untuk transaksi obligasi sekunder itu melalui divisi treasury. Oke, nanti cabang yang akan menghubungi divisi treasury. Di cabang sebenarnya sudah ada harga patokan dari treasury itu ada. Jadi teman-teman kami di cabang, tim kami di cabang itu sudah ada harganya, dan nasabah bisa langsung bertransaksi di cabang. Oh gitu ya, tanpa Pak. melalui RM sebenarnya bisa. Tanpa melalui RM sebenarnya bisa. Dan kemudian kita juga mudah nih, dari mobile banking sebenarnya udah kelihatan semua nih gitu. Mungkin tadi ada pertanyaan masuk dari, saya kehabisan kuota ORI sebelumnya. Apakah di seri tahun ini ketika kuota habis akan ada tambahan kuota ya? Kira-kira gimana? Oke, ini ya. Sebelumnya itu terakhir apa ya? ORI juga ya. ORI habis kuotanya, kemudian oleh pemerintah ditambah berkala ya, ditambah 1 triliun, ditambah 1 triliun. Kemudian yang terakhir pada saat kita jualan suku retail, 15. Suku retail itu 3 hari atau 4 hari sebelum habis masa penawaran habis kuotanya. Ya kan ya, kalau yang suku retail kemarin penambahan kuotanya lebih kecil lagi ya, ditambah sedikit. Nah, untuk ORI seri 20 ini, konfirmasi dari tim Kemenq sebenarnya, kuotanya mungkin tidak sefleksibel seri sebelumnya. Karena ini sudah menjelang akhir tahun, saya rasa target penerbitan obligasi pemerintah juga sudah terpenuhi, sehingga mereka mulai membatasi penjualannya. Nah, informasi yang kami dapatkan adalah kemungkinan besar kuotanya akan jadi sangat terbatas. Kalau hari ini sisa kuota masih 7 triliun nih kayaknya ya. Iya, masih sekitar 7 triliun. Nah,
Kemungkinan besar akan sangat terbatas, sehingga saya menyarankan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman milenial, boleh ya saya menyebutnya teman milenial ya, padahal saya bukan milenial ya. Dan teman-teman milenial, saya berharap teman-teman bisa membelinya di hari-hari perdana, hari-hari awal ya, jangan menunggu akhir, karena khawatirnya adalah pada saat kuotanya sudah tidak ada lagi, berarti sudah tidak akan bisa lagi. Jadi mungkin penanya tadi akan kehabisan kuota, benar-benar kehabisan kuota. Dan saya rasa suku retail Ori 20 ini adalah seri terakhir sebelum SBR ya nanti ya, sebelum suku tabungan nanti ya, untuk tahun ini. Jadi kesempatannya memang di Ori 20 ini. Oh gitu, jadi ini merupakan kesempatan yang baik nih untuk melakukan transaksi investasi terutama yang produk Ori, gitu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak Teddy atau Inal nih kira-kira yang mau jawab nih. Boleh. Kapan nih kupon Ori bisa mencapai 11,45% seperti Ori 5? Mungkin tadi udah sempat kejawab juga sama Pak Teddy ya, bahwa memang 2 tahun belakangan ini ya Pak ya sedang rendah ya Pak ya. Betul. Silakan Jadi, Pak. Oke. Apakah mungkin mencapai angka kupon 11% lagi? Secara teori sih mungkin saja, secara teori, karena siklus ekonomi kan akan bergerak ya, sekarang bunga sedang rendah, bisa jadi dalam 3-4 tahun ke depan bunga akan cenderung naik. Cuman rasanya mencapai kupon Ori sebesar itu sudah terlalu tinggi. Ya, sudah terlalu tinggi. Negara kita kan sudah dianggap sebagai negara yang sudah cukup mapan ekonominya, ya kan ya. Kita memang masuk negara masih berkembang, tapi sudah masuk ekonomi yang cukup diakui lah di dunia. Kemudian kalau dari sisi rating negara kita, rating itu adalah peringkat risiko dari negara kita. Sekarang sudah masuk kriteria investment grade. Kalau pada saat 2000 berapa ini ya, Ori 5 itu ya, kupon 11 itu kita belum masuk investment grade rasanya. Sehingga tingkat risikonya lebih tinggi, pastinya tingkat suku bunganya juga lebih tinggi. Kemudian pada saat itu inflasi juga sedang tinggi-tingginya. Nah, BI rate juga waktu itu sedang tinggi. Sehingga kalau saya sih melihatnya mencapai angka di atas 10 itu mungkin agak susah. Ya, mencapai agak 10 itu kan. Apakah nanti periode ke depan mungkin naik? Bisa jadi kalau pemerintah menaikkan lagi suku bunga. Bisa jadi kalau misalnya tingkat inflasi juga naik lagi, inflasi ya. Kalau inflasi naik lagi, otomatis pemerintah akan melakukan langkah-langkah menaikkan suku bunga untuk mengantisipasinya. Bisa jadi akan penerbitan Ori berikutnya, tahun depan pastinya, atau tahun-tahun berikutnya akan mengikuti perkembangan itu. Kalau kita lihat kondisi ekonomi saat ini, banyak yang prediksi mulai tahun depan bakal ada naik suku bunga misalnya, gitu. Tapi kan tidak akan seagresif sampai naik 2 atau 3% gitu kan ya. Jadi naiknya juga nggak akan mungkin sampai 11% seperti tadi. Itu menurut pengamatan saya. Gitu. Oke. Mungkin gitu teman-teman. Jadi memang saat ini tergantung dari bagaimana perekonomian kita, sangat dipengaruhi sekali dengan perekonomian kita gitu. Mungkin untuk saat ini untuk mencapai 10% tadi mungkin agak sulit, tapi bukan dirasa tidak mungkin gitu teman-teman. Jadi ini sebelum kehabisan kuota nih, kembali lagi Vera ingatkan, kita harus sudah mulai siap-siapin dana kita sebelum tanggal 25 Oktober atau bahkan sebelum 25 Oktober nih bisa jadi kuota habis nih. Jadi buruan deh dari sekarang kita siapin dana kita untuk transaksi Ori 20 di BNI. Selain dengan mudah, nyaman, harganya kompetitif juga, dan ada fitur-fitur tambahan nih dari BNI. Oke, mungkin teman-teman kalau seandainya masih ada pertanyaan, boleh mengajukan pertanyaan di kolom chat. Di sini juga sudah ada pertanyaan yang masuk nih. Mungkin untuk di Mas Inal nih pertanyaan nih. Mas Inal, kalau beli Ori 20 nih di BNI, kira-kira ada promo apa ya? Oke, baik Vera. Jadi untuk promo Ori 20, karena waktunya terbatas, di jangka waktu terbatas itu kita memberikan salah satu cashback itu pada saat pembelian di tanggal tertentu. Jadi early bird lah ibaratnya. Ditambah lagi setelah waktu pembelian itu dibelikan awal-awal pada saat sekarang, ada tambahan cashback untuk yang dananya fresh fund. Dalam artian bukan dananya yang dari BNI ya, Vera ya. Jadi misalkan dari bank lain karena mungkin
di bank lain harus ngantri atau segala macamnya, harus daftar ini daftar itu, karena di mobile banking BNI cuman tinggal klik-klik aja, dibeli lewat BNI, itu ada tambahan cashback juga sih yang cukup menarik, sesuai tiering. Maksimal cashbacknya sampai dengan 2,5 juta rupiah nih ya. untuk tiering pembeliannya, jadi menarik banget Vera. Lumayan kan? Kapan lagi kita beli investasi dapat diskon Malah dapet nominalnya cashback, dari iya. cashbacknya itu. Lumayan juga nih 2,5 juta. Betul, Iya. maksimal ya 2,5 juta. Oke, siap. Kemudian ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Teddy nih, langsung pertanyaannya. Jika nasabah mau jual ori, BNI sebagai standby buyer akan membantu jual di pasar sekunder. Apakah berarti harus menunggu calon pembeli atau BNI yang akan nalangin beli dulu nih Pak? Oke. Tidak perlu, kita bukan melakukannya back to back. Jadi nasabah tidak perlu menunggu kepastian dari kami, harus ada pembelinya gitu, karena BNI bisa membelinya. Oke, jadi posisi itu akan langsung dibeli oleh BNI. Jadi kalaupun tidak ada investor lain yang mau membelinya dari kita, pasti akan kita jalani. Jadi poinnya adalah kita pasti akan membeli. Jadi tidak ada syarat, tunggu ya, kami belum punya investornya, tidak. Itu langsung. Jadi kalau kita tiba-tiba butuh gitu, kita bisa langsung jual nih tanpa harus nunggu harus ada yang mau beli dulu baru bisa kejual gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak Teddy, Inal. Kalau mau dijual kembali bisa dijual sebagian atau harus dijual sesuai dengan nominal yang kita beli di awal nih Pak? Oke. Bisa sebagian, tidak harus semuanya. Gitu. Bisa sebagian. Jadi misalnya kita sudah investasi berapa 100 juta misalnya Mas Inal ya. Terus tiba-tiba butuh nih butuh keperluan mendesak, harus ke rumah sakit atau bagaimana, butuhnya cuma 50 juta ya jual 50 jutanya bisa. Oh bisa ya Pak ya. Dan kembali lagi, kalaupun dijual, kita juga bisa konsultasi dulu nih sama investment spesialis kita melalui RM Emerald, apakah kita bisa mendapatkan capital gain nih pada saat kita menjual, gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, untuk pemegang ori 15 yang jatuh tempo di tanggal 15, apakah pasti dapat kuota nih, gimana nih Mas Inal? Oke, jadi kebetulan nanti tanggal 15 akan ada yang jatuh tempo, yaitu pembelian ori 15 tadi. Jadi karena jatuh temponya tanggal 15 nanti, seperti yang disampaikan Pak Teddy tadi, karena kuotanya terbatas ya Pak ya, target dari Kemenku juga serasa sudah terpenuhi. Jadi kemungkinan besar kalau masih ada bisa dapat. Cuman tadi sekali disampaikan, tadi siang itu tinggal 7 triliun sih untuk kota nasional. Jadi masih bisa dimaksimalin 3 hari, dan kalau kita lihat potensinya juga cukup gede nih jatuh temponya dari si ori 15 ini. Dan nggak cuma BNI aja kan itu tempo, seluruh pemiliknya. Jadi kalau bisa beli sekarang alangkah lebih baik, karena potensinya nggak kehilangan nih untuk dapat 4,95 selama 3 tahun Vera. Seperti itu. Lumayan banget nih Bapak dan Ibu, kalau seandainya sudah memiliki ori 15, mungkin Bapak dan Ibu bisa langsung alokasiin lagi ke ori 20. Karena kalau masih dapat kuotanya nih, makanya kita harus cepat-cepat siap-siapin dari sekarang, kira-kira mau dikemanain nih hasil pencairan dari ori 15. Mungkin ada pertanyaan lagi nih yang masuk. Cara menghitung kupon untuk ikut investasi ori bagaimana nih final? Oke, jadi cara untuk menghitung kupon gampangnya Vera ya. Tinggal dihitung, misalkan kuponnya 4,95%. Jadi karena kuponnya ini bulanan, kita ngomongnya yang ori 20 karena sifatnya bulanan, kita tinggal hitung kurang lebih 30 dibagi 360 karena 1 tahun kan, 360 selama 1 tahun dikali nominal investasinya kita tuh. Dikali nominal investasinya kita misalkan 4,95%, baru dibagi sama 12 karena 12 bulan kan, kita terima kuponnya per bulan. 4,95 itu kan setahun, nanti dapat hasil rata-ratanya. Begitu udah dapat nominalnya, kita dikali berapa tadi, baru dikali sama pajaknya atau dikali 0,9 karena pajaknya 10% kan, ada diskon sekarang. Itu baru dapat netnya tuh yang kita terima selama 1 bulan. Jadi tadi hari bulannya, misalkan kita naruh 1 bulan 30 hari dibagi 360 dikali sama nominal investasi kita, dikali sama kupon, baru dibagi 12, habis itu baru dikali nominalnya 0,9. Jadi baru dapat tuh netnya gitu. Oke. Nanti aku coba hitung-hitung dulu deh, kira-kira menguntungkan yang kayak gimana nih. Betul. Kira-kira aku harus siapin berapa nih untuk dapat keuntungan, misalnya untuk jalan-jalan tadi ya Pak ya. Iya. Gitu. Oke, mungkin aku mau nanya lagi nih, kalau seandainya ini nih Mas Inal, kalau seandainya aku mau beli ori gitu ya, kan aku masih bingung nih cara ngitung-ngitungnya, tadi mungkin udah dibantu ya cara perhitungannya gimana. Betul. Terus udah bisa melalui BNI mobile banking gitu ya, internet banking juga udah bisa. Terus cara mantaunya juga udah tahu.
Terus kalau seandainya aku masih gagal nih, masih nggak ngerti lagi, tadi udah bisa di cabang juga ya Pak ya. Nah mungkin kita kira-kira bisa tahu nggak ya nih, kita transaksi di BNI ini dapat fitur tambahan atau enggak nih di BNI? Misalnya aku mau transaksi di BNI, terus kira-kira dapat nominal, untuk dapat fitur tambahannya ini harus berapa sih jumlahnya, atau harus kapan sih belinya gitu? Oke, untuk waktu cashbacknya tadi sebenarnya dibagi dua, ribat yang awal itu sampai dengan hari ini. Yang pertama, nanti nominalnya akan sedikit berbeda dengan yang mulai tanggal besok 13 sampai dengan tanggal 25 sampai dengan masanya. Jadi ada sedikit selisih sih untuk cashbacknya. Jadi tujuannya kita selain kasih cashback, karena untuk memberikan pelayanan tambahan ke nasabah, karena kan memang baru disetelnya nanti nih Vera tanggal 25 kan. Oh gitu. Otomatis kadang-kadang nasabah suka mikir, wah kalau aku beli buru-buru rugi dong duitnya, ngendupnya kan. Tapi kita bantu dengan kita berikan cashback sebenarnya. Jadi rasio hitung-hitungannya tetap terpenuhi sih dengan adanya cashback itu. Dan salah satu cashbacknya juga cukup menarik apabila tadi terakhir ada tambahan ketika cashback fresh fund, itu ada tambahan lagi di luar masa waktu pembelian investasi tersebut. Berarti Seperti itu. early bird sama fresh fund sebenarnya. Betul, cashback untuk fresh fitur fund. tambahannya. Nah kemudian kalau untuk early bird ini berarti udah nggak mungkin ya Mas Inal ya? Early bird sebenarnya masih mungkin. Oh masih ya? Masih mungkin. Hari ini, karena kan early bird sebenarnya kita ada programnya terus nih, sampai dengan tanggal 25, cuman nominalnya agak dibedain tiringnya nih Vera. Oh gitu. Jadi untuk yang beli awal-awal sampai dengan tanggal 12 agak sedikit berbeda, tapi bedanya sedikit sih, nggak terlalu jauh dengan yang beli setelah tanggal 12 sampai dengan nanti. Tujuannya yaitu tadi untuk memberikan manfaat tambahan ke nasabah, di samping dengan kemudahan yang kita tawarkan melalui mobile banking untuk Ori 20 ini. Seperti itu Vera. Oke, siap-siap. Mungkin aku juga kalau mau beli, aku mau konsultasi dulu nih sama Mas Inal. Biar aku bisa dapat fitur tambahan, lumayan kan teman-teman ya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan masuk lagi, Mas Inal. Kalau dana untuk beli Ori 20 dicairkan dari dana deposito, itu boleh nggak kira-kira? Oke, ini kalau dana dicairkan dari deposito, sebenarnya ini maksudnya mungkin untuk ikut program kali ya. Kalau ikut program itu sebenarnya bisa dari deposito. Cuman karena tadi programnya ada dua fitur berbeda. Satu itu based on tanggal pembelian, satu lagi based on sumber dananya. Karena kalau dari depositonya, misalkan dari deposito BNI dicairkan melalui program tadi untuk beli Ori 20, nggak akan dapat tuh program yang cashback fresh fund, tapi bakal dapat program yang satunya lagi yang early bird-nya early itu. bird. Gitu. Jadi tetap dapat sih untuk Dapet produknya, cuman akan lebih baiknya kalau fresh fund, karena dapatnya akan lebih besar tuh dibandingkan dengan yang sudah ada di BNI. Seperti itu sih. Oh, jadi bisa dapat dua fitur sekaligus nih kalau Betul. misalnya kita ada fresh fund dan juga early bird gitu ya? Betul. Oh, lumayan nih teman-teman nih. Bisa juga nih kita melakukan fresh fund nih. Jadi dari bank lain dulu nih, kita transfernya ke BNI. Betul. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi nih yang masuk untuk Pak Teddy nih Pak. Di sini ada sistem buyback, itu maksudnya gimana ya? Mungkin maksudnya standby buyer kali ya Pak ya? Atau gimana? Oh, kita ada program buyback ya Mas Inal ya. Betul. Oh, ada program Nah, buyback. jadi buyback itu istilahnya adalah pada saat nanti tanggal 15 Desember ya Nal ya. 15 Desember pada saat pemerintah sudah mulai membuka penjualan kembali. Ya, boleh diperdagangkan di pasar sekunder, maka kita ada jaminan buyback namanya. Nah, jaminan buyback itu kan tadi disampaikan juga harganya kan bisa naik, bisa turun. Misalnya kita memberikan fasilitas buyback itu untuk menjaga apabila ternyata pas Desember nanti harganya turun. Kan nasabah teorinya jadi rugi, beli di 100 harganya lebih rendah. Nah, untuk sejumlah nasabah tertentu kita ada kuotanya, pastinya nanti bisa dicek di RM kami. Ada kuotanya. Nah, nasabah yang memilih menggunakan fasilitas buyback tersebut, kita akan beli di harga 100 atau 0 ya? 100.2. 100.2. Iya, 100.2. Jadi itu seolah-olah nasabah sudah dikasih untung 0,2. Iya, 0,2. Ya, jadi pada saat Desember nanti nasabah pengen jual, kita jamin harganya di 100.2, di buyback di harga 100.2. Tentunya dengan catatan ya, ada kuotanya. Ada kuotanya, Tidak semuanya. Saya kalau nggak salah 200 investor pertama atau gimana ya Nal ya? Ada yang terdaftar ya? Ada terdaftar Pak. Seperti itu. Jadi ada kuotanya. Jadi buyback itu adalah fasilitas yang kita berikan buat investor yang membeli Ori 20 dari kita. Diberikan jaminan di harga 100.2
poin 2 ya. Ya, 100.2. Poin 2 pasti akan kita beli di harga tersebut. Oh gitu. Jadi Dimanapun harganya berada ya. Kalau harganya ternyata lebih tinggi dari itu ya kita akan gitu harga pasar. Misalnya nih harganya menjadi 101 misalnya atau 100.5 ya kita pakai harga 100.5. Tapi seandainya harganya turun kita ada jaminan di angka 100.2 tadi. Gitu. Oh lumayan ya. Jadi jarang-jarang nih ada investasi yang bisa kasih program buyback. Jadi kita diberi garansi kalau Semacam garansi betul, semacam garansi. Kalau seandainya lebih rendah, kita bisa dapat yang udah ada pastinya ya Pak. Betul. 100.2 gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi nih yang masuk. Kalau orinya dijual sebagian, berapa lama kira-kira prosesnya? Mungkin Mas Inal boleh dibantu nih. Oke, jadi kalau untuk prosesnya ori dijual sebagian, itu dari proses settlement ya, untuk masuk ke rekening, misalkan kita cairan hari ini, paling cepat itu bisa besok masuk ke rekening kita, Vera. Cuman memang waktunya bisa pagi atau sore, tergantung proses settlementnya, dan maksimal 2 hari. Cuman sejauh ini, dari BNI biasanya cuma 1 hari udah masuk ke rekening sih, untuk penjualannya. Oh gitu, jadi Gitu. cepat. Jadi kita informasiin karena Bapak Ibu semua ada RM pengelolanya kan, Iya. tinggal sampein ke RM, nanti dijual hari ini, besok pagi, siang atau sore, tergantung waktu settlementnya itu bisa langsung masuk ke rekeningnya Bapak Ibu. Seperti gitu. itu. Jadi cepat ya untuk settlement Cepat. penjualan gitu ya. Betul. Oke, mungkin Bapak dan Ibu. Di sini tadi sudah banyak ya diskusi kita mengenai ORI 20. Nah, di sini juga kita diberikan banyak manfaat juga nih oleh BNI, selain kenyamanan, kemudahan, harga yang kompetitif. Tadi ada program buyback juga untuk kuota terbatas. Kemudian juga ada fitur-fitur tambahan lainnya seperti early bird dan apa tadi Mas? Cashback, program cashback. Program cashback gitu ya. Nah, mungkin Vera udah banyak banget nih dapat masukan nih dari Inal, dari Pak Teddy juga. Nah, Vera pasti akan siap-siapin dana Vera untuk transaksi investasi di BNI. Mungkin kalau seandainya masih panjang nih waktunya, Vera pasti bakal nanya-nanya lagi nih lebih banyak. Tapi kayaknya karena keterbatasan waktu nih Pak Teddy, Inal, kayaknya kita nggak bisa lama-lama lagi nih Bapak dan Ibu dan juga teman-teman. Mungkin sebelum kita mengakhiri, boleh dong Pak Teddy atau Inal, nanti kita berikan closing statement dulu, mungkin tips and triknya atau gimana ya untuk kita gitu. Mungkin dari Pak Teddy dulu nih. Oke, baik Vera, Bapak Ibu sekalian, investor BNI. ORI ini adalah instrumen pembelajaran investasi buat pemula, ya. Karena saya bukan milenial lagi, berarti kan saya sudah punya pengalaman ya dulu, gitu kan ya. Kadang-kadang seperti yang Inal sampaikan sebagai orang yang baru kerja, baru pegang duit, rasanya kok pengen make gitu kan ya. Betul. Jadi lupa untuknya. Jadi saya pengen mengingatkan investor-investor muda untuk jangan terlena seperti saya dulu gitu kan ya. Jadi sekarang, dan dulu saya nggak ada ORI, nggak ada pilihan lain kan. Mau masuk deposito minimum 10 juta, uang saya nggak nyampe gitu kan ya. Iya, Pak. Ya kan ya, sekarang dengan minimum hanya 1 juta saya rasa rasanya pemula-pemula bisa masuk gitu kan ya. Jadi manfaatkan itu untuk pembelajaran investasi buat teman-teman millennials. Untuk investor yang lain saya rasa obligasi pemerintah tadi juga kita sudah bahas, resikonya kan sangat kecil ya, sangat kecil. Obligasinya dijamin oleh pemerintah, yang utangnya juga pemerintah gitu kan ya. Jadi saya rasa tingkat resikonya, rata-rata orang mengatakan ada tingkat resiko investasi obligasi pemerintah itu adalah 0. Jadi tidak ada resikonya sebenarnya gitu kan ya. Jadi terlebih di saat pandemi saat ini gitu kan ya, bahwa kita dihadapkan dengan resiko gagal bayar dan segala macam. Nah, kesempatannya produk ORI, produk obligasi pemerintah ini adalah produk yang memang dari konteks resikonya cukup terjaga. Ya, jadi memang inilah kesempatan para investor untuk menikmati tingkat suku bunga yang cukup signifikan dibanding bunga deposito. Kemudian juga ada fasilitas pajak yang lebih kecil, cuma 10%. Iya, 10% ya, Pak. Kemudian tadi juga kita belum sampaikan bahwa karena pembeliannya secara online, nggak harus hari kerja ya. Jadi hari Sabtu tiba-tiba lagi santai-santai, buka HP, pengen beli bisa. Oh gitu. Ya bisa. Jadi tidak harus hari kerja. Kalau yang offline kan harus hari kerja, buka cabang baru itu kan ya. Sabtu Minggu nggak bisa. Nah, sekarang Sabtu Minggu bisa, sambil duduk di rumah, sambil nonton TV, kita buka HP, cek kuotanya masih ada, beli. Jadi bisa dilakukan di hari kerja. Jadi jangan terbatas hanya di hari libur ya, bukan hanya jangan terbatas di hari kerja. Bisa memanfaatkan itu. Nah, saya pikir kita juga punya fasilitas reward buat nasabah, cashback buat nasabah. Silakan dimanfaatkan.
Kemudian yang harus diperhatikan oleh nasabah juga adalah kepastian kuota. Jadi tidak ada bank yang bisa menjamin kuotanya ada. Karena kenapa? Karena saat ini kuota ditentukan oleh pemerintah. Belajar dari suku kita yang sebelumnya, kuotanya habis ya tidak ditambah lagi. Nah, saya melihat investor harus memperhatikan itu, makanya saya sangat mengharapkan investor membelinya jangan ditunda-tunda. Terlebih setelah tanggal 15 nanti akan ada yang ori jatuh tempo ya Inal ya. Betul, Pak. Pastinya akan banyak juga investor yang masuk itu gitu kan ya. Banyak investor masuk dan otomatis kuotanya jadi akan sangat berkurang lagi nantinya. Saya rasa itu dari saya, silakan mencoba ori 20 dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, teman-teman investor milenial juga bisa merasakan kenikmatan berinvestasi sejak awal. Begitu Vera. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas masukannya. Vera akan mencoba untuk bertransaksi investasi di BNI nih teman-teman. Oke, mungkin dari Mas Inal ada yang ingin disampaikan nih untuk closing statement paling kita. closing statement buat teman-teman milenial khususnya setelah belajar dari pengalamanku sama Vera, jadi alangkah lebih baiknya kalau diinvestasi mulai dari sekarang, karena kalau nggak sekarang kapan lagi. Dan yang paling penting adalah pahami dulu nih produk yang teman-teman beli, karena jangan sampai FOMO tadi tuh yang sekarang lagi tren kan. Jadi karena ikut-ikutan kita kehilangan potensi untuk dapetin imbal hasil return yang lebih tinggi. Dan salah satunya ketika mau mulai belajar investasi, salah satu produk yang bisa dibuat untuk belajar yaitu ori 20, karena minimalnya 1 juta dengan imbal hasil yang cukup menarik. Seperti itu sih Vera. Oke, siap. Terima kasih nih Pak Teddy, Ina atas kasih, waktunya pada sama-sama. sore hari ini. Mungkin gitu ya teman-teman, kita akan keterbatasan waktu. Kita harus akhiri acara di sini sampai sore ini saja. Mungkin Vera untuk masih tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman, ayo siapin dananya untuk bertransaksi ori 20 di BNI. Jadi selain kemudahan, kenyamanan, program buyback, cashback, dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kita manfaatkan di BNI. Salah satunya juga kita bisa berkonsultasi dengan investment spesialis melalui RM Emerald kami. Baik, seperti itu Bapak dan Ibu dan juga teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, itu bisa didiskusikan, atau mungkin teman-teman masih ada yang bingung, masih ada yang pengen ditanyakan tapi masih belum kepikiran nih mau nanya apa ya kira-kira gitu. Nah, itu bisa ditanyakan juga ke teman-teman RM Emerald, nanti akan membantu menjawab dari pertanyaan teman-teman semua gitu. Atau mungkin kalau belum ada RM Emerald yang Bapak Ibu kenal, bisa datang ke cabang, nanti insya Allah cabang juga akan membantu Bapak dan Ibu dalam melayani keuangan Bapak dan Ibu semua. Baik, mungkin itu saja Pak Teddy, Mas Inal, kita akhiri dulu sampai di sini. Seru banget nih diskusi kita pada hari ini ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, boleh nih kita ada sesi dokumentasi dulu sama teman-teman supaya gimana ya, nggak kita doang nih eksis nih Pak. Ada memorinya ya. Ada memorinya, kenangannya, kita siap. ngomong di sini ternyata ada penontonnya juga nih ternyata Iya. Pak gitu. Boleh ya Bapak dan Ibu kita nyalakan dulu kameranya, kita siap-siap dulu foto. Kalau di BNI kita punya gaya namanya BNI High Movers nih Bapak dan Ibu, teman-teman. Gayanya itu tangan kanan disilangkan ke bahu kiri seperti ini. Gini betul ya Pak Teddy ya? Begini, yes. Iya. betul. Oke, mungkin kita mulai aja langsung sesi fotonya. Oke. Boleh dinyalakan dulu kameranya Bapak dan Ibu. Udah siap ya? Masker aja sebentar ya. Oke, berarti buka masker sebentar ya. Oh Vera, iya, ya. kita Biar buka kelihatan. masker dulu deh biar kelihatan nih wajahnya Bapak dan Ibu. Cantiknya gantengnya di sore hari ini yang sudah berkumpul di acara Zoom kita kali ini. Oke, udah siap belum nih Bapak dan Ibu? Jangan lupa senyum nih Bapak dan Ibu. Biar kelihatan nih happy-nya kita pada sore hari ini. Jangan lupa tangannya gaya BNI High Movers ya, tangan kanan disilangkan ke bahu kiri. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Oke, siap. Mungkin boleh diulang lagi nih sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai nih sesi foto kita. Boleh dipakai lagi nih maskernya, Mas Iya. Inal, Pak Teddy. Oke, terima kasih Pak Teddy, Mas Inal atas waktunya, sudah meluangkan waktunya bersama kita, sharing juga, tadi memberikan pencerahan juga kepada Vera, juga teman-teman yang mungkin masih bingung nih cara mengelola keuangan. Tadi juga disebutkan alternatif investasinya, salah satunya mungkin bisa mencoba di ori 20 yang banyak manfaatnya juga nih buat teman-teman semua. Tentunya dengan fitur-fitur tambahan untuk transaksi di BNI, seperti itu.
Mungkin kita akhiri dulu sampai di sini ya Pak Teddy dan Inal. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Kami pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.